Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RBTV dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama saya Ranggi Dwinanda di live dialog istimewa. Ya. Dan pemirsa, seperti biasa kita akan menghadirkan narasumber-narasumber ya yang terkait dari berbagai tema. Nah, untuk malam hari ini temanya yaitu menuju suksesnya Pilkada Kaur 2020 ya. Kita tahu Indonesia akan mengadakan pilkada ya, pilkada serentak kembali di 9 Desember 2020 ya. Ada pilgub nanti, kemudian ada akan pilbub juga ya Bupati. Nah, untuk di Provinsi Bengkulu ya ini kita sudah mulai banyak persiapan tahapan-tahapan dan malam hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan KPU Kaur. Nah, ini kita akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Ketua KPU Kaur Bapak Meksi Rismanto SE. Selamat datang Pak Meksi. Selamat datang. Ya, sehat Pak Meksi? Sehat. Alhamdulillah. Kemudian ada di sampingnya Pak Irpanadi Eskom ya, Divisi Teknis dan Hubungan Masyarakat. Dan selanjutnya di sisi kanan Pak Meksi ada Pak Yuhardi SIP MH, Divisi Sosialisasi dan SDM. Ya. Dan selanjutnya di ujung, ya paling ujung ya, sama-sama ujung kita, ada Pak Sunarsan. Beliau ini adalah sekretaris dari KPU Kaur dan malam hari ini mewakili dari Divisi Hukum dan Pengawasan gitu ya. Dan nanti ada satu orang lagi, ini Ibu Sirius Legiati SPD ya, Divisi Program Perencanaan dan Data. Nanti kita berjumpa dan saya akan perkenalkan ya yang mana sih orangnya nanti. Oke, malam hari ini kita akan membahas mengenai juga persiapan seperti apa di Kaur ya menuju tanggal 9 Desember 2020 karena ini kita akan melakukan serentak se-Indonesia. Dan mungkin langsung ke Pak Meksi. Pak Meksi, untuk di Kaur sendiri seperti apa persiapannya sampai hari ini? Ya, udah. Langsung aja. Terima kasih. Tes. Udah masuk. Terkait persiapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati yang tertanggal 9 Desember 2020 nantinya hari pelaksanaan. Alhamdulillah kami pastikan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati terkhususnya di Kabupaten Kaur kami nyatakan siap. Kenapa saya berani kami mengatakan siap dalam hal ini adalah yang pertama, kami KPU sudah menandatangani NPHD kepada pemerintah daerah Kabupaten Kaur dalam hal ini yang berjumlah nominal 25 miliar. Maka dengan itu dipastikan karena langkah awal proses berjalan tahapan itu adalah didukung dengan pendanaan. Alhamdulillah pemerintah daerah memberikan dukungan kepada KPU Kaur untuk melaksanakan pelaksanaan pilkada ini. Nah, untuk tahapannya sendiri seperti apa sampai hari ini? Sudah tahapan apa saja yang sudah dilalui? Terkait tahapan, beberapa tahapan yang sudah kami laksanakan. Yang pertama, agenda penting yang kami laksanakan menyatakan sikap bahwasanya KPU Kabupaten Kaur siap untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati dalam hal ini adalah melakukan launching pilkada. Maka dengan itu alhamdulillah pelaksanaan launching itu sudah digelar dan KPU Kaur bersama kawan-kawan kabupaten lain Kaur memberikan undangan dan alhamdulillah proses itu berjalan dengan baik. Itu tanda awal bahwasanya kesiapan KPU Kabupaten Kaur untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah dalam hal ini. Terus yang kedua, KPU Kaur telah melakukan pembentukan badan ad hoc baik di tingkat kecamatan, tingkat desa dan PPDB dalam hal ini. Yang tanggal 13 Agustus tadinya masa kerja PPDB sudah berakhir dalam proses pencuplikan data. Terus yang selanjutnya KPU Kabupaten Kaur telah melaksanakan sosialisasi baik terkait tahapan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap proses pelaksanaan pemilu kada ini. Terus yang selanjutnya lagi, alhamdulillah KPU Kaur sudah melakukan bimbingan teknis terhadap calon perseorangan ataupun calon
yang nantinya akan diusung oleh partai politik. Akan tetapi untuk Kabupaten Kaur dalam hal ini terkait calon perseorangan itu dinyatakan Tidak ada. nihil. Maka dengan itu alhamdulillah KPU Kaur dalam hal ini Pak Ervan Adi yang sebagai narasumber secara teknis telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis terhadap nantinya paslon yang akan didukung oleh partai politik. Terus yang saat ini yang memang lagi kita difokuskan kepada proses persiapan untuk penetapan daftar pemilih sementara. Yang tadinya PPDB sudah melakukan coklit dan alhamdulillah KPU dibantu dengan jajaran sekretariat, begitu juga dengan jajaran stakeholder dalam hal ini jajaran penyelenggara di tingkat kecamatan desa sudah melakukan monitoring dan supervisi. Dan beberapa sehari sebelum masa berakhirnya PPDB itu, alhamdulillah kawan-kawan yang saat itu saya belum sempat hadir ya mengikuti, akan tetapi yang dikomandi oleh Divisi Teknis Pak Ervan Adi dalam ini, Divisi SDM Pak Yuhardi, Divisi perencanaan program data Bu Sirus dengan didampingi oleh rekan kerja kita Bawaslu Kabupaten Kaur dan para penegak hukum dalam hal ini terkhusus untuk pengamanan pihak kepolisian. Alhamdulillah cukup memberikan dukungan terhadap KPU di dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan supervisi hasil dari kinerja kawan kita di tingkat desa dalam ini PPDB. Baik, untuk tahapan yang sudah dilalui seperti itu, mungkin apa catatan-catatan yang bisa disampaikan, Bu? Terkait beberapa tahapan yang sudah kita lewati, memang saya bersama rekan kerja saya yang ada di saat ini samping kiri saya Pak Ervan Adi dan samping kanan saya Pak Yuhardi dan sebelah Pak Yuhardi Pak Sekretaris. Alhamdulillah telah melakukan beberapa evaluasi terhadap terkhususnya dalam ini adalah kinerja badan penyelenggara di tingkat desa dalam ini PPS. Kenapa kita lakukan evaluasi dalam hal ini? Setelah kita lihat ya mulai dari proses klik dan coklit terhadap data pemilih ini, memang tatkala yang memang belum sebuah kesempurnaan yang dilakukan oleh kawan-kawan penyelenggara di tingkat desa ini, tingkat kefokusan ini pun terjadi, memang harus kita sadari kembali lagi kepada sumber daya manusianya. Maka dengan itu kami tetap tidak bosan-bosannya melakukan bimbingan, monitoring dan supervisi terkhusus teknis kerja dan proses kerja yang memang harus dikuatkan kembali. Ya. Sehingga pada akhirnya apa yang menjadi sasaran terkait proses tahapan demi tahapan untuk menciptakan situasional yang memang telah diamanahkan undang-undang, kami nanti berharap di suatu hari nanti dapat terlaksana dengan baik. Dengan baik. Ya. Baik, artinya di Kaur saat ini sedang dalam tahapan apa nih, Pak? Kita fokus terhadap data pemilih, persiapan data pemilih yang akan ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara. Ya. Oke, baik. Baik, kita ke Pak Irfan Adi. Nah, ini sebagai teknis penyelenggara. Kalau penyelenggara ini agak ribet begitu ya. Baik, Pak Irfan Adi, untuk ruang lingkup sendiri dari tugas dari penyelenggara ini di Kaur, di Kabupaten Kaur apa saja nih, Pak? Ya, baik, terima kasih. Di dalam penyelenggaraan pilkada serentak di 2020 ini tentu cukup banyak yang terkait dengan ruang lingkup sehingga terjadinya atau suksesnya pilkada nanti di 9 Desember 2020. Ya. Yang pertama berkaitan dengan tentu dukungan dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Kaur, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kemudian pihak aparat penegak hukum itu sendiri yang terutama dalam hal pengamanan. Nah, di dalam proses pelaksanaan teknis yang perlu kita antisipasi nanti tentu ada beberapa poin yang memang dikatakan sangat rentan terhadap proses tahapan-tahapan itu sendiri, seperti dalam hal proses pemungutan suara gitu. Yeah. Kemudian pendistribusian logistik. Kenapa menjadi catatan kita? Karena Kabupaten Kaur memiliki geografis yang cukup
signifikan, terutama dari hasil data. Sementara dari 318 TPS itu yang tersebar di 195 desa dan kelurahan dalam wilayah 15 kecamatan itu ada 55 TPS sulit. Nah, ini yang perlu kita fokuskan dalam hal nanti pengawasan, ya kan, kemudian pemantauan secara ketat gitu terhadap proses pendistribusian logistik, kemudian pemungutan suara. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Kemudian kita tentu dari KPU sebagai pelayan, tentu kita akan melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat, terutama agar proses tahapan ini berjalan dengan lancar. Kita cukup bangga di proses pemilu 2019 kemarin bahwa kita dari zona merah sebelumnya kita sudah berubah ke zona hijau. Ini yang kita pertahankan. Artinya kita tidak ingin lagi terjadi hal-hal tidak diinginkan di kemudian hari. Nah, tentu berkat dukungan semua kawan-kawan, ketua dan anggota, termasuk dengan penyelenggara tingkat ad hoc itu ya, mulai dari kecamatan dan desa bahkan sampai KPPS nantinya, tentu kita harus menjaga netralitas dan integritas sebagai penyelenggara pemilu. Nah, ini yang penting, yang sangat penting bagi saya dalam hal ini proses pengawalannya. Oke, tadi disebutkan ada 55 TPS sulit. Iya. Nah, itu sulit seperti apa? Apa geografis atau sulit apa gitu? Ya, memang dari data kita, dari data pemilu 2019 kemarin tetap 55, sekarang untuk pilkada juga tetap 55 TPS sulit. Ini tersebar di 23 desa dalam wilayah 4 kecamatan. Ya, tetap satu desa, kemudian Nasal, Maje, dan Mersaung. Nah, ini kenapa dikatakan sulit? Karena jarak rentan geografis untuk menuju rumah ke rumah itu kita harus melewati jalan yang berlumpur kalau musim hujan, dan itu tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Jangankan kendaraan roda 4, roda 2 saja agak sulit gitu. Ya. Nah, kami kemarin sudah melakukan apa yang dikatakan ketua tadi, bahwa kami sudah melakukan monitoring terhadap kinerja PPDP di daerah sulit, kemarin dijadikan sampel. Nah, itu kita untuk menuju TPS ke TPS itu memakan waktu 2-3 kilo. Nah, ini membutuhkan waktu dalam satu TPS itu bisa 2 jam. Ini kita berjalan. Nah, ini kita mengapresiasi lah kinerja kawan-kawan PPDP dan PPS yang di desa sulit itu kan. Mereka, kita salut bagi mereka, artinya mereka betul-betul melaksanakan amanah untuk mensukseskan pilkada ini. Nah, itu yang dikatakan kita sulit karena jalan itu tidak ada yang beraspal, jangankan beraspal, berbatu aja tidak itu. Nah, ini yang menjadi medannya jurang kiri, ya, kemudian tanjakan yang tajam gitu kan. Jadi ini yang menjadi perhatian kita, menjadi TPS sulit itu. Tapi selama ini berjalan dengan baik atau seperti apa? Iya, karena kita dari awal kita sudah mengantisipasi, ya kan, kemudian kita memetakan gitu kan. Kita sudah melakukan pemetaan bagaimana kita untuk seperti menyalurkan distribusi logistik misalkan. Tentu kita sudah memetakan bagaimana agar logistik ini sampai dengan aman dan cepat, tepat waktu. Nah, ini kita sudah antisipasi seperti itu, sehingga nanti tidak ada hal-hal yang signifikan atau bermasalah gitu. Baik. Dan untuk divisi teknis ini juga mengurus masalah pencalonan. Iya, betul. Kapan nih tahap pendaftaran? Karena hal ini yang ditunggu-tunggu nih biasanya begitu ya. Kapan kira-kira itu? Ya, memang betul. Ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, tentu tahapan-tahapan pencalonan. Betul. Nah, ini sekaligus kita mensosialisasikan kepada masyarakat, terutama di Kabupaten Kaur, khusus untuk pencalonan karena perseorangan tidak ada. Ya, tidak ada satupun masyarakat itu kan, padahal kita sudah mensosialisasikan sedemikian rupa untuk agar masyarakat untuk berlomba-lomba untuk mengikuti ini. Nah, akan tetapi tinggal peluang di pencalonan sistem jalur partai. Nah, ini kita akan lakukan tahapan sesuai dengan PKPU bahwa tanggal 4 sampai tanggal 6 September. Nah, ini tinggal beberapa hari lagi. Iya. Nah, ini. Nah, nanti syarat-syarat itu akan kami umumkan di tanggal 28 sampai tanggal 28 Agustus sampai 3 September. Nah, setelah nanti proses kita lakukan pendaftaran selama 3 hari. Nah, di hari 1 dan kedua itu dibuka pada pukul 8 sampai pukul 16 WIB. Nah, akan tetapi di hari ketiga ini perlu diperhatikan oleh masyarakat atau pasangan calon atau tim paslon bahwa kita dibuka di hari ketiga itu pukul 8.00 sampai 24.00. Nah, ini gitu ya. 24.00 ya. Tapi lewat
1 detik saja atau 1 menit saja itu mohon maaf tidak akan kita terima. Ya, karena tidak boleh lewat dari 24.00. Nah, ini harus menjadi perhatian oleh partai politik pengusung ataupun tim pemenang dan pasangan calon. Gitu. Ya, kemudian nanti setelah pendaftaran akan kita tetapkan bagi yang memenuhi syarat. Ya, penetapannya akan kita lakukan di tanggal 23 September. 23 September ya. Itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Betul. Kalau desas-desusnya berapa calon ya nanti ya di KAUR? Kalau sementara ini kami lihat ya cukup lumayan banyak gitu kan yang mau, tapi kita belum tahu siapa yang memenuhi syarat gitu kan. Ya, karena dari partai juga belum memutuskan. Ya, kita pada intinya kita KPU hanya menunggu, kita kan menunggu dan siap melayani dalam hal proses penerimaan pendaftaran. Nanti. Betul. Namanya KPU ya, Iya. tidak bisa menetapkan di awal. Baik kita ke Pak Yuhardi. Pak Yuhardi sebagai divisi SDM dan partisipasi masyarakat. Nah, ini berbicara divisinya, mungkin bisa dijelaskan sedikit divisinya ini ruang lingkupnya apa aja mungkin. Silakan Pak Yuhardi. Terima kasih ya di sini ya apa yang disampaikan moderator tadi. Ruang lingkup daripada divisi SDM ini banyak sekali. Yang pertama kita menselesaikan tahapan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, disampaikan oleh divisi teknis. Apapun tahapan di KPU Kabupaten KAUR ini kita sosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten KAUR. Karena kita di Pileg 2019 partisipasi masyarakat KAUR ini mencapai 86% ini. 2019 ya. Berapa itu 86%. Tingkat partisipasi masyarakat dengan adanya kita mensosialisasikan, menggalakkan sosialisasi ini bermacam-macam. Ada disosialisasi di media cetak, media elektronik, dan juga kita juga di KPU ini tahapan ini kita sampaikan juga, kita sosialisasikan seperti spanduk kita ajakan masyarakat bahwasanya pada tanggal 9 Desember ini 2020 kita akan datang ke TPS untuk memilih daripada gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Nah, ini strategis ini kami juga akan ini ya program ke depan setelah tetapkannya calon nanti kami mensosialisasikan bahwasanya kita wajib mensosialisasikan bahwa calon di Kabupaten KAUR ini setelah ditetapkan ini kita apa misi dan misi daripada calon yang sudah ditetapkan nanti. Ini kami wajib mensosialisasikan kepada masyarakat seluruh Provinsi Bengkulu, dalam itu gubernur, itu adalah KPU provinsi, nanti kami kabupaten, itu bupati dan wakil bupati. Nah, ini yang pertama saya sampaikan. Kemudian juga kami juga mendorong daripada pendidikan pemilih supaya nanti di KAUR itu pendidikan pemilih dalam arti memilih salah satu calon yang terbaik untuk KAUR nanti ini. Apa misi dan misinya, apa dalam arti visi yang akan dilaksanakannya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang nanti. Jadi karena itu adalah 5 tahun. Karena memilih harus karena visi misi. Iya, visi dan misi. Bukan apa yang dikasih. Iya, apa yang dikasih, karena itu adalah salah satu meningkatkan pendidikan pemilih kita supaya benar-benar di Kabupaten KAUR itu terpilih nantinya seorang pemimpin di Kabupaten yang lebih baik ke depan. Baik. Nah, ini tadi juga menyinggung kan partisipasi pemilih. Tadi berapa? Berapa persen? 86%. 86%. Nah, apakah target untuk 2020 ini sama atau ditingkatkan atau KPU Kabupaten KAUR ini kalau di partisipasi secara nasional itu 77,5%. Nah, ini ya kita dibebankan seluruh KPU itu 77,5%. Tapi kita pilih 2019 86%. Kenapa tidak untuk pemilu kada di tahun 2020 lebih dari 86% itu target daripada KPU Kabupaten KAUR. Baik. Dan ini kan juga mengenai pembangunan kesadaran masyarakat, artinya pendidikan para pemilih ya. Ini apa saja yang sudah dilakukan oleh KPU selain sosialisasi? Mungkin ada dari segi spanduk-spanduk. Mungkin apa aja yang sudah dilakukan? Kita sudah melakukan sosialisasi juga kepada partai politik juga itu kita laksanakan bahwasanya untuk kedepannya benar-benar dalam arti mendorong kira-kira calonnya benar-benar
mengutamakan visi dan misi untuk Kabupaten Kaur, tidak dalam arti ada embel-embelnya di kedepannya untuk pada tanggal 9 Desember 2020. Betul, baik. Baik, kita ke Pak Sunarsan ya, Sekretaris KPU Kaur. Ini Pak Sunarsan sebagai sekretaris juga melihat juga persiapan dari KPU dari Kaur sendiri. Sampai hari ini seperti apa evaluasi mungkin ataupun catatan-catatan dari segi divisi sekretaris sendiri seperti apa? Ya, makasih ya. Kita dari sini sebagai sekretaris, di mana salah satu tugas pokok dan fungsi kita adalah memberikan fasilitasi kepada lembaga dalam melaksanakan ataupun menyelenggarakan semua tahapan. Ya, alhamdulillah seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, sebelum kita program, artinya kita di tingkat internal sudah menyusun langkah-langkah, kemudian kita sudah format anggaran yang dibutuhkan, sehingga pada saat pembahasan anggaran di tingkat daerah kita tuangkan dalam NPAD itu ada 25 miliar. 20 miliar ini alhamdulillah artinya memang kalau kita formulasikan kepada tahapan sesuai dengan kebutuhan, insya Allah semuanya terpenuhi. Jadi pada saat ini sesuai disampaikan oleh rekan-rekan komisioner dari semua divisi dan Pak Ketua tadi, alhamdulillah dari segi pelaksanaan tahapan ya, yang menyangkut dengan tugas kami di sekretariat semuanya berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah tidak ada kendala, baik itu kepentingan administrasi maupun ketersediaan anggaran yang ada. Nah, apakah dari 25 miliar kemarin ada terpotong untuk COVID juga begitu? Sebelumnya ya ada, sebelum ada regulasi yang muncul. Tapi setelah ada regulasi yang terbaru, atau kita diisyaratkan untuk kembali menyusun besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penanggulangan COVID, ya, alhamdulillah sampai dengan sekarang itu sudah selesai. Kita sudah menyusun dan sudah terrealisasi, sudah mendapat tambahan anggaran itu 2,9, itu khusus untuk penanganan COVID-19. Baik, saya ke Pak Meksi lagi. Pak Meksi sebagai ketua, mungkin saya ingin bertanya data mengenai data yang sudah dilakukan dari divisi data mungkin ya. Kemarin ini sudah melakukan coklit gitu ya. Nah, seperti apa di Kaur, coklit di Kaur, Pak? Alhamdulillah proses coklit itu bukan kami tekankan atau fokuskan kepada divisi data saja. Itu menjadi sebuah kesepakatan saya sebagai pimpinan lembaga yang didamping oleh divisi teknis, dalam ini Pak Ervanadi, yang didampingi oleh divisi SDM dan Parmas Pak Yuhardi, dan didampingi oleh divisi yang membidangi sendiri dalam hal ini Bu Sirus Digiyati, dan divisi hukum Pak Radius. Permohonan maaf beliau yang belum sempat hadir ya, memang karena ada sesuatu yang mendapatkan musibah yang tadinya beliau dalam proses perjalanan ingin bersamaan. Karena kenapa sebuah undangan yang dilayangkan kepada KPU Kabupaten Kaur dalam hal ini dari kawan-kawan RBTP, kami mengucapkan ribuan terima kasih banyak ya atas kepercayaan kawan-kawan untuk mendapatkan sebuah informasi sesuai dengan tema yang telah disampaikan oleh moderator tadinya. Nah, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh divisi data bersama kawan-kawan yang lain, kita tetap ya bersinergi dengan tetangga sebelah, dalam hal ini kolega kerja kami yang alhamdulillah Bawaslu Kabupaten Kaur beserta jajarannya juga punya moto yang sama ya, ingin menciptakan kualitas data pemilih yang nantinya akan ditetapkan itu memang betul-betul berkualitas, sehingga pada suatu kemudian hari hasil dari rekapitulasi data statistik itu terkait data pemilih ini tidak dipertanyakan oleh publik nantinya. Ini harapan dan impian baik KPU maupun Bawaslu Kabupaten Kaur, kami sebagai penyelenggara. Baik, kalau yang sudah terjadi artinya berapa banyak TMS yang ada di Kaur
selama coklit dilakukan, Pak? Langkah awal itu kita melakukan penggabungan daftar pemilih tetap yang ditetapkan di saat pemilihan legislatif dengan DP4 yang diturunkan oleh Kemendagri dalam hal ini per bulan Januari. Inilah merupakan langkah awal terkait data yang kita lakukan. Penggabungan ini sehingga ditotalkan di waktu itu yang saya terima dan kawan-kawan juga sudah tahu disampaikan oleh divisi data dalam ini Bu Sirus di rapat kerja dan evaluasi kerja kita berjumlah 93.000 sekian. Nah di dalam hal ini setelah kita lakukan pencermatan terjadi pengurangan yang terakhir kemarin berjumlah 88.874 ya. Ini pun masih belum mengunci, bisa turun bisa naik. Karena kenapa? Beberapa minggu yang terlewati Bawaslu telah melayangkan kepada KPU terkait rekomendasi daftar pemilih ini. Karena kenapa? Disinilah bentuk sinergitas kami antara KPU dan Bawaslu, dan itu pun kami himbaukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk benar-benar punya peran aktif dan merubah pola pikir yang selama ini jujur ya, bahwasanya proses pelaksanaan demokrasi itu yang menjadi tanggung jawab penuh adalah KPU dan Bawaslu. Ini yang menjadi keliru besar. Ya maka dengan itu saya bersama kawan-kawan baik divisi teknis, divisi SDM, hukum dan data termasuk sekretaris beserta jajarannya punya kesepakatan ya selalu memberikan himbauan, selalu melakukan pendekatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk merubah pola pikir, mindset berpikir bahwasanya adalah yang menjadi tanggung jawab proses demokrasi itu berjalan dengan baik adalah secara keseluruhan. Baik KPU sebagai penyelenggara teknis, Bawaslu sebagai pengawas dalam hal ini dan seluruh stakeholder, baik seluruh lapisan masyarakat dan terkhusus alhamdulillah mudah-mudahan Kapolres Kabupaten Kaur bersama Pak Dandim Bengkulu Selatan dan Kaur 0408 dan Pak Kajari saat ini kita melakukan wawancara dengan RBTP. Harapan kami mereka memantau dan melihat apa yang kami sampaikan, baik saya secara pribadi mewakili lembaga, apa yang disampaikan divisi teknis lainnya Pak Ervan, begitu juga dengan divisi SDM Pak Yuhardi dan sekretaris Pak Sunarsa. Ya, kami mengucapkan ribuan terima kasih banyak. Mereka punya prinsip yang sama, yakinkan ketua bersama kawan-kawan. Kami sebagai penegak hukum TNI dan Polri terus dalam ini mengamankan proses tahapan demi tahapan yang akan berjalan nantinya, dan pada akhirnya rekapitulasi penetapan siapapun nantinya yang terpilih ya, Kaur tetap dalam kondisi yang kondusif. Alhamdulillah itu selalu disampaikan ketika kami diskusi dan itu pun sudah disampaikan oleh Pak Kapolres beserta jajaran sampai ke tingkat Kapolsek dalam hal ini, Babin dan Babin Katitmas seperti itu juga telah disampaikan oleh Pak Dandim. Alhamdulillah Pak Kajeru juga beserta juga seperti itu. Alhamdulillah juga setiap kali tatkala tahapan ataupun program-program lain yang kami diskusikan secara bersamaan, kami berlima dalam hal ini, kami justru punya konsep yang tersendiri mungkin dengan kawan-kawan kabupaten lain. Kami tidak pernah berpikir bahwa saya ini, oh divisi ketua, oh ini divisi teknis, oh ini divisi di SDM, oh ini divisi perencanaan program ataupun sekretaris. Tapi kami melakukan subsidi sila. Kenapa kami ini berpikir seperti itu? Supaya kita tidak tahu proses tahapan itu berjalan. Siapa yang berani menggaransi bahwanya kesehatan kita itu akan tetap selalu fit. Maka dengan itu sebuah ide gila yang disampaikan oleh kawan-kawan saya yang setiap hari selalu mendampingi saya, yang menjadi kekuatan tulang rusuk saya untuk mensukseskan pemilu di Kabupaten Kaur yang akan dilaksanakan harinya pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Oke, baik.
Baik, kita jeda dulu, Pak. Oke. Baik. Pemirsa RPTV dimanapun Anda berada, kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah jeda ini masih banyak ingin dibahas terkait juga kampanye nanti seperti apa, kebijakan dari KPU Kaur sendiri. Apakah ada cara khusus yang dilarang ataupun ada cara khusus yang diperbolehkan begitu ya? Nanti kita akan bahas juga. Dan tentunya juga masih banyak lah ya terkait juga money politiknya seperti apa di Kaur. Nanti kita akan bahas ya. Setelah jeda pariwara berikut ini tetap bersama kami di Live Dialog Istimewa. Ya, kembali lagi di Live Dialog Istimewa. Pemirsa, kita masih bersama dengan KPU ya, KPU Kaur yang masih membahas mengenai menuju suksesnya Pilkada Kaur 2020. Ya, kita kembali membahas ini bersama dengan komisioner dari KPU Kaur dan juga ada sekretaris KPU Kaur. Mungkin saya ingin ke Pak Sekretaris dulu deh. Tadi kan sedikit membahas mengenai anggaran. Nah, ini akan anggaran ada 25 miliar. Ini kira-kira masih ada terkendala nggak Pak? Kurang lebih masih kurang nggak? Nah, begitu ya. Dari anggaran ini sudah mencukupi atau seperti apa? Insya Allah dari 25 miliar yang disetujui oleh pemerintah daerah, insya Allah tidak menjadi sebuah kendala, artinya tercukupi untuk semua tahapan kegiatan. Karena memang anggaran senilai itu ini sudah kita format pada saat sebelum pembahasan di tingkat pemerintah daerah, ini sudah kita format, sudah kita hitung dengan matang. Ya mudah-mudahan ya tidak ada kendala lah. Tidak ada kendala ya. Mengingat juga kan kita COVID begini, kan ada penambahan, artinya semacam KPU harus menyiapkan alat APD lah kemarin gitu ya. Apa cukup itu atau seperti apa kemarin? Yang 25 miliar itu adalah anggaran yang berkenaan dengan pelaksanaan tahapan kegiatan. Kemudian karena ada regulasi yang terbaru yang berkenaan dengan suasana COVID-19, semua KPU itu diwajibkan untuk menyusun anggaran tambahan. Tambahannya. Kita sudah lakukan, ya tambahnya ada 2,9. Artinya bahwa adanya pemisahan, adanya pemisahan dana untuk pelaksanaan kegiatan tahapan dengan dana pencegahan COVID-19. Jadi khusus untuk apa itu kita sudah disepakati tadi NPAD senilai 25 miliar, kemudian untuk penanganan COVID tambahan dari APBN itu 2,9 miliar. Nah, jadi ada pemisahan. Jadi aman, tidak terganggu. Iya. Baik, kita ke Pak Irfan Nadi. Pak Irfan Nadi sebagai penyelenggara ini kan memang agak riwah juga begitu ya. Nanti dalam tahap pencalonan setelah ada pendaftaran pasti ada uji publik lah gitu ya, macam-macam lah uji. Kira-kira seperti apa nanti verifikasi keabsahan dari KPU yang melakukan keabsahan verifikasi terhadap pencalonan yang mendaftar begitu, calon-calon yang mendaftar seperti apa? Ya, kita dari KPU sudah menyusun, itu ada tim Pokja, gitu kan, tim kelompok kerja. Nah, ini kita dalam hal ini tujuannya tim ini untuk melakukan ikut terlibat andil dalam hal proses verifikasi syarat calon. Seperti misalnya kepolisian, ini berkaitan dengan SKCK. Kemudian kejaksaan, ya kan, kemudian Dignas gitu terkait dengan ijazah misalnya. Kan itu yang sangat rentan sekali. Betul. Nah, kemudian juga terkait dengan pengadilan. Nah, jika ada nanti misalkan yang mantan terpidana, nah itu kita sudah siapkan. Nah, ini nanti setelah proses tahapan pendaftaran sudah dilakukan, kemudian kami akan melakukan proses verifikasi syarat calon. Nah, ini akan kami lakukan. Kemudian ketika memang ada selesai dilakukan verifikasi, kami akan umumkan syarat-syarat calon itu, ya kan? Sehingga nanti prosesnya betul-betul transparan. Nah, ini kita melibatkan semua lini, kita akan melakukan klarifikasi atau melakukan cross check langsung ke lapangan atau ke pihak-pihak terkait ketika memang ada yang diragukan. Seperti ijazah misalkan. Ijazah misalkan yang dilampirkan di dalam pendaftaran ijazah S2. Misalkan di S2-nya di mana? Di perguruan tinggi mana? Itu akan kita cross check-kan sehingga nanti data syarat-syarat itu betul-betul valid. Gitu. Baik. Dan ini juga sering terjadi kan kalau ada tes kejiwaan biasanya begitu ya. Nah, ini kan sering tes kejiwaan dianggap nggak lulus tes kejiwaan. Nah, ini kenapa sebenarnya yang menjadi sering terjadi bahwasanya tes kejiwaan nggak lulus? Bukan berarti dia sakit jiwa kan begitu kurang lebih. Seperti apa, Pak? Ya, nanti sekarang kita belum bisa memastikan apakah mereka itu
mengalami gangguan jiwa atau tidak kan nanti. Pada intinya kita tentu tahapan ini nanti setelah proses pendaftaran dilakukan maka ada proses pemeriksaan kesehatan. Ini pemeriksaan kesehatan ini termasuk dengan kesehatan jiwa. Nah ini nanti akan dilakukan di mungkin di rumah sakit jiwa gitu kan, Suprapto Bengkulu. Nah kemudian untuk rumah sakit ini dalam hal proses pemeriksaan kesehatan nanti mungkin di rumah sakit tipe A, rumah sakit Imunus misalnya ini. Nah nanti ini tahapannya ada nanti setelah proses pendaftaran dilakukan. Jadi seperti itu ya. Baik, berarti intinya menunggu ini ya, masih menunggu. Kita akan tetap menunggu. Gitu. Dan untuk syarat-syarat tadi kapan dikeluarkan? Syarat-syarat. Jadi syarat calon ini kita akan umumkan di tanggal 28 Agustus, sampai nanti, dengan 3 September. Nah ini kami dalam waktu dekat beberapa hari ini akan mengeluarkan SK terhadap dengan syarat calon itu. Karena ada syarat calon itu kan 20% dari jumlah kursi DPR yang di DPR. Kemudian ada 25 atau 25% dari akumulasi jumlah suara sah hasil pemilu 2019 kemarin. Nah, ini yang akan kami tetapkan dan akan kami umumkan nanti dalam waktu dekat ini sebelum tanggal 28. Sebelum tanggal 28. Akan kami tetapkan. Ya, sebentar lagi lah. Ya, sebentar lagi. Oke, kita ke Pak Yuhardi. Pak Yuhardi, terkait dari kampanye. Nah, ini kan urusan kampanye juga nanti. Seperti apa? Apakah ada kebijakan khusus nggak dari KPU KAUR sendiri, misalnya kampanye karena COVID, udah semua di media sosial misalnya, atau boleh ketemu langsung tapi mungkin sedikit terbatas atau dibatasi. Tapi sebelum dijawab Pak Yuhardi, kita iklan terlebih dahulu sebentar ya. Baik pemirsa, nanti kami akan jeda terlebih dahulu ya, sesaat lagi ini akan dijawab ya. Jadi tetap bersama kami di Live Dialog Istimewa. Ya, kembali lagi di Live Dialog Istimewa. Pemirsa, kita masih membahas mengenai persiapan pilkada di KAUR ya, bersama dengan KPU KAUR KPU KAUR maksudnya. Dan di studio kami sudah hadir tadi yang belum bisa hadir ya, sekarang sudah hadir. Saya perkenalkan dulu, ada Ibu Sirus Legiati SPD. Beliau adalah Divisi Program Perencanaan dan Data ya. Selamat datang Ibu. Ya, ini komisioner ini sibuk gitu ya. Baik, kita ke Pak Yuhardi tadi ya. Pak Yuhardi, tadi sebelum iklan juga saya ingin menanyakan bahwasanya nanti sistem kampanyenya nanti seperti apa, karena kita lagi pandemi begini. Seperti apa Pak Yuhardi? Di sini ya kita pada tanggal 17-18 tepat hari ini kita dipanggil oleh KPU Provinsi tentang rapat koordinasi tentang kampanye. Pas hari ini. Hari ini ya baru tutup tadi KPU Provinsi Bengkulu ini mendapatkan materi tentang kampanye. Tentang kampanye. Nah di sini nanti KPU Kabupaten KAUR dalam itu seluruh akan sosialisasi juga kepada dalam arti ini partai politik yang akan mengusung daripada calon nanti. Nah disinilah nanti kita akan mensosialisasikan apa-apa saja yang akan diperbolehkan, seperti ya pemasangan APK. Nah di sini KPU Kabupaten KAUR akan mengeluarkan SK nantinya zona yang diperbolehkan, zona yang tidak diperbolehkan untuk memasang APK. Ini ya nanti juga kampanye ini banyak macam-macamnya. Seperti kampanye pertemuan terbatas, tatap muka. Nah ini nanti juga walaupun dalam suasana corona, ini kita tetap kampanye ini tetap dilaksanakan sesuai dengan PKPU 4 tahun 2017. Namun kita tetap dalam arti menghormati protokol kesehatan sesuai dengan PKPU 6 tahun 2020 ini. Walaupun kita kampanye nanti calonnya tetap mengikuti sistem daripada COVID-19. Seperti kita pertemuan misal ini ya di ruangan tertutup, di sini kita harus diberi jarak 1 meter daripada nanti peserta dari dalam arti untuk kampanye nanti. Untuk jumlah peserta tidak ada pembatasan? Tidak ada pembatasan. Seperti kita di ruangan, misal ruangan 100 itu bisa 50 orang nanti. Ya. Kurang lebih itu ya. Begitu ya. Yang jelas jaraknya itu 1 meter. Kita laksanakan. Karena berhubung jaraknya, karena kalau udah berjarak nggak mungkin juga masuk 100 walaupun gampang. Tapi kalau untuk kampanye yang terbuka artinya begitu masih kampanye terbuka ini adalah rapat umum. Ini rapat umum, nanti kita masih menunggu regulasi berikutnya. Karena nanti itu rapat umum ini nanti KPU juga
akan apa namanya membuat jadwal nanti setelah calon ditetapkan membuat jadwal kampanye nanti pada peserta pemilunya. Iya. Nanti kita apa namanya jadwal-jadwal yang di mana kecamatan-kecamatan titik daripada rapat umum nanti itu KPU akan menetapkan zona itu nanti. Dan kapan mulai diperbolehkan? Ini diperbolehkan ini tanggal 26 September 26 ini September. kampanye ini sampai tanggal 5 Desember selama 71 hari. Oke. Ya, masa kampanye sampai 71 hari juga KPU khususnya Kabupaten Kaur ini juga mempersiapkan alat peraga kampanye Ya. yang akan dibiayai oleh KPU sebagai untuk peserta pemilu. Nah, nanti calon misal ya calon ada 2 itu nanti kita tetap buat nanti APK, baik itu baliho, bahan-bahan kampanye itu ada yang didanai oleh KPU kabupaten dan kota. Gitu ya. Termasuk nanti kalau untuk pilgub dari provinsi. Dari provinsi Dari provinsi. kita khusus untuk calon bupati dan wakil bupati. Oke, baik. Baik, kita ke Bu Sirus. Ya, ini yang paling cantik di antara yang lain. Iya, karena emang wanita begitu ya. Oke, Bu Sirus ini sebagai program perencanaan dan data ya. Ini kalau data juga agak ribet juga begitu ya. Terkait dari data-data tadi juga sudah dibahas dengan Pak Ketua, artinya dari coklit juga sudah kita lalui kan tahapannya. Nah, ini data yang diperoleh saat ini ada berapa yang yang artinya persiapan ke penetapan DPS ya, kira-kira sudah berapa data yang ada? Terkait dengan tahapan coklit yang sudah kita mulai dari tanggal 15 Agustus Ya. sampai sekarang tanggal 13 itu kita dari hasil rekap laporan dari 15 kecamatan dan 318 TPS itu kemarin itu ada 88.774 Ya. itu yang tersebar di 192 desa, 3 kelurahan. Nah, untuk selama ini apakah ada data-data fiktif ataupun pemilih fiktif ya, bukan data fiktif ya, pemilih fiktif. Dan seperti apa nanti akhirnya KPU Kaur sendiri untuk mengantisipasi kalau bakal terjadinya pemilih fiktif gitu. Sejauh ini kita belum ada menemukan terkait dengan pemilih-pemilih fiktif. Iya. Khususnya kita baru melakukan rakor untuk daerah perbatasan di regional untuk Sumatera. Jadi untuk Kabupaten Kaur itu untuk sebelah selatan itu berbatasan dengan Sulau, itu daerah Bengkulu Selatan. Terus yang paling utara itu dia berbatasan dengan Lampung. Dan untuk Kecamatan Muara Saung itu berbatasan dengan Oku Selatan. Dan di situ di data-data itu kita tidak ada kendala terkait dengan pemilih fiktif. Terkait dengan pemilih fiktif, langkah untuk mengantisipasi adalah kita pengecekan di nomor KK dan NIK di para pemilih tersebut untuk disandingkan di DP4 terbarunya. Itu untuk mengantisipasi terkait adanya pemilih di luar Kabupaten Kaur. Dan mudah-mudahan tidak ada pemilih fiktif begitu ya. Amin. Kita memang tidak mau ada pemilih fiktif karena ini pilkada. Betul. Iya. Baik, mungkin sedikit lagi nanti ke saat tanggal 9 Desember ya kita akan melaksanakan pemilihan. Apakah nanti KPU Kaur akan melaksanakan penghitungan cepat ya, kan penghitungan cepat. Seperti apa nanti dari Kaur sendiri? Terkait untuk nanti di tanggal 9 Desember di penghitungan cepat itu sebenarnya kalau terkait dengan pungut hitung itu ada di divisi teknis di Pak Irfan, tapi secara perdivisian itu memang kita dari data yang terkait dengan tata kelolanya gitu. Tapi untuk penggunaannya itu nanti di divisi teknis. Jadi nanti kita melaksanakan sesuai nanti di surat edaran yang ada. Tapi biasanya kita memang memakai di hitung cepat. Hitung cepat ya, tetap dilaksanakan juga. Baik, mungkin ke Pak Meksi lagi, Pak Meksi. Ini karena sudah menit-menit akhir gitu. Ini kan dari semua yang sudah kita bicarakan, persiapan pilkada juga sudah oke semua lah ya. Ini kan dari tahapan yang akan selanjutnya juga akan dipersiapkan. Adakah nanti misalnya kemungkinan artinya begitu ya, kemungkinan yang akan terjadi kendala-kendalanya seperti itu. Apakah nanti ada prediksi-prediksi misal tadi kayak pemilih fiktif begitu ya. Nah, ini apakah sudah disiapkan semua begitu Pak? Termasuk
money politik begitu ya, dan juga pengamanan yang sudah disinergikan dengan polisi tadi juga sudah dibahas dari kejaksaan juga. Nah ini apakah nanti sudah adakah solusi-solusi yang akan disiapkan dari KPU Kaur sendiri? Terkait ya beberapa yang telah disampaikan tadinya, yang dimulai dari saya sebagai divisi Kul dalam ini sekaligus pimpinan ya lembaga. Divisi teknis juga sudah menyampaikan secara teknis regulasi yang akan berjalan dan bergulir. Divisi SDM mensosialisasikan seluruh tahapan, data juga alhamdulillah sudah. Sekretaris alhamdulillah juga sudah memberikan informasi terkait persiapan keuangan dalam hal ini. Maka dengan itu hal-hal penting dari kegiatan pemilihan legislatif dan Pilpres di tahun 2019 saya bersama kawan-kawan ya dan seluruh stakeholder selalu melakukan rapat koordinasi ya, sehingga pada akhirnya kita mampu dan mengetahui serta memetakan dan mengambil tindakan-tindakan strategis yang cikal bakal nantinya ketika muncul persoalan itu. Apa yang disampaikan di divisi teknis tadi, dari awal kita selalu memetakan dan mencari informasi sehingga pada akhirnya titik akhir dari ending akhir dari kegiatan pemilu kada itu ya, rekapitulasi penetapan calon terpilih benar-benar yang kondusif. Karena kenapa? Yang menjadi PR terberat apa yang disampaikan di divisi teknis Pak Ervan Adi tadi ya, Kaur itu pemilu kada di tahun 2004-2005 memang sempat menjadi sebuah agenda nasional. Ya, terjadi pembakaran sehingga tatkala kegiatan Rakers di tingkat RI dalam hal ini, pimpinan kami KPU RI selalu menyampaikan, alhamdulillah di beberapa pemilu kada yang sebelumnya di 2015 yang telah dilaksanakan, alhamdulillah berjalan dengan baik, tidak ada kendala yang sangat berarti. Dan begitu juga pada pelaksanaan 9 Desember tahun 2020 ini ya, kualitas demokrasi yang akan berlangsung di Kabupaten Kaur mendapatkan atau dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas yang lebih dibandingkan dengan demokrasi yang berjalan yang sudah terlewati. Maka dengan itu kami berlima sepakat, dibantu juga dengan kawan-kawan dari Bawaslu juga sepakat selalu melakukan koordinasi. Tatkala koordinasi yang kami lakukan tidak bersifat formal, ya, sehingga kita tidak pernah berpikir bahwasanya ini harus formal untuk memudahkan ketika ada gejala-gejala kecil atau persoalan kecil yang muncul dapat kita selesaikan dengan secepat mungkin. Berarti langkah antisipasi pun sudah disiapkan begitu Pak ya? Iya, langkah antisipasi sudah kita siapkan. Kemungkinan yang terjadi itu sudah kita diskusikan, dan pemetaan langkah strategis ketika memang itu terjadi itu pun sudah kita persiapkan. Kami sadari betul jujur ya, tanpa dukungan dari kawan-kawan Bawaslu, tanpa dukungan dari pihak keamanan dan dalam hal ini ya, kami sebagai manusia biasa yang masih banyak kekurangan, tapi kami tetap optimis ya dengan beberapa langkah strategis yang telah kami lakukan secara bersama dengan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Kaur dan seluruh lapisan masyarakat yang tak henti-hentinya. Divisi SDM dalam hal ini Pak Yuhardi mensosialisasikan ya kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif ya, untuk mensosialisasikan pemilu kada, pemilihan kepala daerah baik gubernur maupun wakil gubernur, dan terkhusus pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kaur tahun 2020. Baik, kita karena waktu juga kita akan closing. Artinya saya ingin mendengarkan seperti apa statement closing dari Pak Meksi terkait juga dari persiapan dan kemudian juga menuju suksesnya Pilkada Kaur 2020 yang ingin disampaikan juga kepada masyarakat Kaur, mungkin boleh silahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Ya. Kata penting yang dalam waktu yang sangat berbahagia ini saya mewakili lembaga kawan-kawan komisioner yang lain termasuk sekretaris KPU Kabupaten Kaur tak hentinya memberikan sebuah himbauan
kepada seluruh stakeholder Kabupaten Kaur dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kaur, dan terkhusus lagi kepada Kapolres Kaur, Dandim 0408 Bengkulu Selatan Kaur dan Kajari Kaur, dan seluruh para media, baik media cetak, media elektronik dan media online, berikan dukungan kepada kami sebagai penyelenggara teknis ya untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Meksi sebagai Ketua KPU Kaur. Terima kasih Pak Irfan Nadi ya, dan kemudian juga ada Pak Yuhardi. Terima kasih juga Pak Bu Sirus. Kok jadi Pak ya, Bu Sirus. Dan terakhir Pak Sunarsan ya. Dan terima kasih mungkin karena belum bisa hadir Pak Radius, Pak Radius ya. Terima kasih sudah hadir. Intinya informasi ini pasti didengar banyak orang, apalagi terutama di Kaur gitu ya. Mudah-mudahan nanti informasi ini juga berguna untuk semuanya. Baik pemirsa RBTV dimanapun Anda berada, terkait tema kita hari ini mensukseskan ya, menuju suksesnya Pilkada Kaur 2020. Ini persiapan sudah dipersiapkan semua, kemudian juga ada tahapan-tahapan terus dilaksanakan ya, dilanjutkan, dan ini nanti menjelang adanya pendaftaran calon ya, kemudian juga nanti banyaklah tahapan yang akan dilaksanakan termasuk kampanye nantinya. Ini pesan untuk masyarakat Kaur, terutama Kaur ya, juga untuk Provinsi Bengkulu. Yuk kita sama-sama mensukseskan Pilkada, Pilgub maupun Pilbub nantinya di 9 Desember 2020, dan jangan pernah menyerahkan segala sesuatunya hanya ke KPU gitu ya, ataupun ke Bawaslu. Yuk kita sama-sama, ya ini namanya juga pesta bersama, kita sama-sama mengawasi, kita sama-sama mensukseskan, karena ini adalah pestanya kita. Jadi tanggal 9 Desember jangan lupa memilih lagi. Saya Ranggi Dwinanda, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.